beberapa hal tentang Yudas Iskariot yang mungkin kamu belum tahu. Jadi Yudas ini mengingatkan kita pada banyak hal. Salah satunya adalah pengkhianatan itu bisa datang dari orang yang makan satu meja dengan kamu. Dari orang yang mendengar doa-doamu. Yudas ini makan satu meja dengan Tuhan Yesus. Orang yang mengkhianati Tuhan Yesus ini, dia makan satu meja dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu di meja makan, orang biasa berdoa, dia juga mendengarkan doa-doa Tuhan Yesus. Atau doa-doa murid-murid yang lain. Jadi, dari Yudas kita belajar, orang yang mengkhianati itu bisa jadi adalah orang yang dekat dengan kita. Yang satu meja makan, orang yang tahu apa yang menjadi doa-doa kita atau pergumulan kita. Dalam kehidupan kita bergereja, bersahabat, atau dengan teman, bisa dikatakan yang seperti Yudas ini adalah orang yang dekat. Jadi orang yang dekat dengan kita, yang namanya manusia, kita nggak tahu ya. Di sini kita tidak mencurigai orang lain, tapi kita bisa belajar dari kisah Yudas. Bahwa kadang pengkhianatan itu datang dari orang yang dekat, seperti Yudas, orang yang satu meja makan. Lalu dari Yudas kita belajar bahwa kedekatan itu bukan berarti kesetiaan. Enggak semua orang yang dekat dengan kita itu adalah orang yang loyal dengan kita atau setia dengan kita. Ada sih orang-orang yang dalam hidup kita ini yang dekat dan loyal dengan kita, seperti Daud, dia punya orang-orang yang loyal dengan dia. Kita mengenal Triwira, kita mengenal Yonatan. Tetapi dalam case tertentu, spirit of Judas ini, orang yang mengkhianati kita itu, bisa aja menjadi orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita itu belum tentu dia punya loyalitas atau kesetiaan dengan kita. Banyak orang yang cerita ke teman, dia merasa orang itu menerima dia merasa orang itu bisa dipercaya, tapi ternyata orang itu adalah bocor mulut, penggosip. Orang itu dibalik dia ngomongin dia dan mencoba menjatuhkan dia. Nah, itu adalah seperti Yudas Iskariot. Dari Yudas kita belajar, kedekatan itu tidak menjamin loyalitas atau kesetiaan. Jadi kita perlu waspada dengan, bukan perlu waspada sih, perlu memperhatikan, waspada juga sih ya, orang-orang yang dekat. Kita perlu discernment untuk membedakan yang mana orang yang loyal dengan kita dan yang mana yang tidak. Orang yang mencoba dekat dengan kita belum tentu itu adalah orang yang akan loyal atau setia dengan kita. Jadi kita perlu memperhatikan, bukan mencurigai ya. Kita perlu memperhatikan. Minta tuntunan Roh Kudus siapa saja orang-orang yang boleh dekat dengan kita. Karena nggak semua orang harus punya akses masuk ke dalam kehidupan kita. Ibarat hubungan atau relationship itu ibarat sebuah rumah. Nggak semua orang boleh masuk ke kamar kita atau ke hal-hal yang paling dalam hidup kita. Kalau misalnya orang tua, suami, istri, anak, mereka bisa masuk ke dalam kamar kita. Tetapi misalnya tukang antar paket, ya mereka mungkin sampai depan pagar aja. Atau tamu, mereka sampai di ruang tamu aja. Nggak akan kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita yang lebih dalam, misalnya di dalam kamar kita, tempat yang pribadi, tempat yang private. Begitu juga dalam hidup ini. Kita harus tahu batasan-batasan untuk orang yang boleh masuk lebih dalam ke kehidupan kita. Yang mana yang cuma di teras rumah, yang mana yang di ruang tamu, dan yang mana yang boleh masuk ke dalam kamar hati kita. Lalu dari Yudas kita belajar,
Yudas ini dia punya akses tetapi tidak punya intimasi. Dia salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bisa dibilang dia punya akses lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dia punya akses itu. Banyak orang yang suka dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, ada ribuan. Lalu ada 70 murid, lalu ada 12 murid. Dan Yudas ini adalah orang yang punya akses terpilih menjadi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang paling dekat yaitu 12 murid. Ya. Tetapi dia tidak punya intimasi dengan Tuhan Yesus. Yudas dia punya akses, seharusnya dia bisa punya intimasi, tetapi dia tidak menggunakan aksesnya itu. Jadi dia ikut Tuhan, punya akses, tapi dia tidak punya intimasi dan tidak membangun intimasi dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu ada 3, ya kan? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Mereka orang yang punya intimasi dengan Tuhan Yesus. Di antara 12 murid yang lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan Yesus, punya intimasi itu adalah Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yudas ini dia punya akses daripada orang kebanyakan, daripada ribuan orang, dia punya akses, tetapi dia tidak punya intimasi dengan Tuhan. Nah, koreksi hidup kita saat ini. Setiap kita di dalam Yesus, kita punya akses untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi meskipun kita sudah punya akses, apakah kita punya intimasi dengan Tuhan? Banyak orang beragama Kristen, tetapi tidak punya intimasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, satu hari paling cuma 1 ayat. Satu hari cuma 1 ayat, tapi nonton drama Korea bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Atau main game bisa 8 jam, 6 jam. Tetapi dalam 1 hari main game 8 jam, baca Alkitab cuma 1 ayat. Jangan sampai kita seperti Yudas, punya akses tetapi tidak memiliki intimasi. Lalu Yudas juga suka menanyakan atau mengomentari persembahan orang lain, sedangkan dia sendiri tidak mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ketika Maria, dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwatsu yang mahal, Yudas berkomentar, Yudas komplain, Yudas mengomentari, Yudas menanyakan, dia bilang, kenapa kamu sampai memecahkan minyak yang begitu mahal sampai seluruh ruangan itu semerbak bau harum? Daripada kamu pecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus, kenapa enggak kamu bagikan untuk orang miskin aja? Tapi udah sendiri dia tidak pernah memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan Yesus. Dia cuma jago komentar, jago komplain tentang worship, tentang persembahan, tetapi dia sendiri tidak pernah memberikan, sama seperti Maria yang memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan Yesus. Dia cuma komplain dan mempertanyakan. Dari Yudas kita juga belajar, walaupun Yudas ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun, tetapi dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Yudas ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia menyerahkan hidupnya, kehendaknya, pikirannya kepada iblis atau kepada setan. Dikatakan di Alkitab, iblis berbisik di hati Yudas Iskariot. Padahal Yudas itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi hati Yudas, kehendak Yudas, pikiran Yudas itu tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya dia menyerahkannya kepada iblis.
Dia cinta akan uang. Dikatakan Yudas itu suka mencuri dari uang kas. Ketika dia bendahara ya, dia suka mencuri. Dan dia nggak menyerahkan hidupnya, hatinya kepada Tuhan Yesus, tapi dia menyerahkan hidup, hati, kehendaknya kepada iblis. Ini koreksi bagi kita semua. Kepada siapa kita menyerahkan pikiran kita, kehendak kita, hati kita? Mungkin kita berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan, di gereja, dimanapun, mengikut Tuhan, atau orang bilang orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi apakah hati kita, pikiran kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan Yesus? Kepada siapakah kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita? Lalu dari Yudas kita juga belajar bahwa Yudas itu jatuh bukan pada hari ketika dia menjual Tuhan Yesus, ketika dia mencium dan menyerahkan Tuhan Yesus. Ternyata kejatuhan Yudas itu bukan pada saat itu, tapi Yudas itu sudah jatuh sejak lama dari awal. Dikatakan Yudas itu sudah punya kebiasaan, yaitu mencuri dari kas. Karena dia bendahara, dia sudah punya kebiasaan mencuri dari kas, dan itu sudah berjalan begitu lama. Dia merasa ketika dia melakukan itu gak ada yang tahu, padahal saya percaya Tuhan Yesus tahu. Tapi meskipun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus nggak ini ya, orang bilang itu tahu aja gitu ya, tapi nggak yang ngasih tahu kalau dia tahu. Tapi Tuhan Yesus sudah pernah menegur Yudas Iskariot. Tuhan Yesus sudah pernah menegur. Tapi Yudas ini merasa aman dengan perbuatannya. Nah, jadi kejatuhan Yudas itu sebenarnya sudah semenjak lama. Dan puncaknya adalah ketika dia menjual Tuhan Yesus, ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi yang namanya kejatuhan itu bukan ketika dia melakukan hal yang besar seperti ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus, tetapi sudah dimulai dari hal-hal kecil sebelumnya yang tidak dibereskan. Ketika dia cinta akan uang, ketika dia mencuri diam-diam, dan ketika itu sudah kejatuhan ya, dan ketika itu tidak dibereskan, ditambah hal-hal yang lain lagi yang terjadi, banyak hal yang terjadi. Akhirnya puncaknya Yudas menyerahkan Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus. Jadi hati-hati dengan hal-hal kecil, dengan pengkhianatan kecil. Oke, mungkin itu firman Tuhan kita hari ini tentang ada beberapa hal yang kita perlu pelajari dari kisah Yudas Iskariot. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita, dan biar Roh Kudus menjamah hati kita supaya setiap kita tidak berakhir seperti Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memberkati.